Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar dan di pagi hari ini temanya adalah mengenai menilik pengembangan usaha perikanan di Jawa Barat dan masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Heri Ukasa Sulaiman, selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Heri, tadi kita membahas mengenai potensi dan juga sarana prasarana di Jawa Barat mengenai perikanan juga kelautan. Nah, sekarang kita masih memasuki masa pandemi COVID-19 nih Pak. Kalau kita melihat kondisi pandemi saat ini, tanggapan Bapak sendiri mengenai dampak negatif terutama nih mengenai sektor tersebut seperti apa? Ya, dampak negatif tentu terhadap sektor perikanan, tidak hanya sektor perikanan dan kelautan saja, semua itu sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID 19 terutama di awal-awal. Di awal-awal COVID-19 yang memang terjadi sejak awal tahun 2020 ya. Itu betul. sangat berimbas terhadap salah satu adalah sektor perikanan dan kelautan di Jawa Barat. Karena kenapa? Karena stigma masyarakat ya akibat dari kebijakan pembatasan sosial waktu itu kan, PSBB ya waktu itu dikenal, itu sangat berdampak sekali. Berikutnya juga adalah sektor produksi sedikit anjlok. Sebab kenapa? Pemesanan ekspor terhambat karena beberapa negara di luar negeri yang ekspor itu terhambat karena mengalami lockdown waktu itu ya. Betul. Nah, yang paling berdampak tentu di dalam hal ini Najla adalah wilayah pesisir ya, yang sangat berdampak sekali pesisir. Karena kenapa? Tangkapan maupun produksi untuk memenuhi pasar regional itu mengecil, menjadi terhambat. Akan tetapi untuk budidaya ikan yang memang dilakukan secara berkala tidak terlalu berdampak ya. Nah, selain itu pasar lokal dalam pendistribusian juga mengalami kendala ya, karena terjadi fluktuasi kunjungan orang ke pasar karena pandemi ya. Jadi pengunjung orang ke pasar itu semakin berkurang. Otomatis ini sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi terutama di sektor perikanan dan kelautan. Namun kondisi sekarang sudah sedikit berubah, di mana perikanan mulai seimbang antara penawaran dan antara supply dan demand ya, penawaran dan permintaan dapat dilihat dari sektor usaha perikanan dan kelautan ya maupun budidaya ikan. Tetapi memang harus diakui bahwa sektor perikanan dan kelautan ini masih mengalami penurunan. Ya, penurunannya itu sekitar 10 hingga 30% tergantung dari jenis ikan. Ada beberapa jenis ikan yang memang stabil, ada jenis ikan juga yang menurun, tapi rata-rata 10 sampai 30% mengalami penurunan terutama dari harga ya hari ini. Nah, selain itu juga keadaan cuaca saat ini juga menjadi kendala ya, menjadi masalah karena cuaca ini akibat cuaca yang masih belum menentu untuk ini, sehingga para petani ikan itu mengurangi atau untuk penanaman benih. Jadi dia tidak secara all-out menanam benih, tapi ada pengurangan karena tadi dikhawatirkan dari cuaca. Selain itu banjir juga mengancam ya sektor tambak, terlebih sektor perikanan terutama tambak. Nah, otomatis pertumbuhan, contohnya di tambak udang, pertumbuhan udang juga terganggu ya, karena petani kita itu masih petani tradisional, itu masih modern. Nah, sehingga perlu adanya memang ini perlu adanya satu sisi menjadi pekerjaan rumah lah bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar para petani itu diedukasi menuju dari petani tradisional ke petani modern. Ya, betul. Karena dengan hal seperti itu, percepatan seperti itu, dengan dibantu dengan tunjangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentunya dengan anggaran-anggaran yang ada, itu bisa meningkatkan penghasilan atau omset yang ada di para petani ya, petani yang tradisional akan berbeda gitu kan. Sedangkan di sektor umum ya seperti waduk, posisi saat ini ya kondisinya juga itu terjadi upwelling ya, atau arus balik, di mana perbedaan suhu antara permukaan dengan dasar, sehingga si arus itu membalik. Nah, itu akan pembalikan seperti itu biasanya itu membawa racun pada ikan, sehingga ikan itu bisa mati. Ini terjadi di beberapa waduk. Nah, oleh karena itu mungkin antisipasi seperti ini dalam situasi ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh stakeholder ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus segera turun dalam mengusir situasi menyikapi kondisi pandemi ya, tentang adanya efek negatif ya untuk sektor perikanan dan
dan kelautan. Jadi satu sisi dari pandemi itu dari ke pemasaran, satu sisi juga ada sektor alam. Jadi tidak pandemi aja ya. Iya, betul. Alam itu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu tentu DPRD ya kami di Komisi 2 sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Barat. Baik dari segi anggaran, bagi dari segi kebijakan. Tentu kami sebagai mitra strategis ya di Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat akan sangat mendukung penuh dalam upaya-upaya peningkatan ini, terutama khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan potensi ekonomi di masyarakat, ya, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Oke, berarti mengenai sektor ini memang seluruh stakeholder harus terlibat ya Pak ya, bukan Betul. hanya beberapa saja. Nah, tadi juga Bapak sempat menyebutkan mengenai anggaran nih. Mungkin juga pemirsa Kompas TV ingin mengetahui di mana sejauh mana sih Pak kondisi anggaran, kemudian juga program pemerintah ini untuk mendukung sektor-sektor kelautan dan juga perikanan ini seperti apa Pak? Ya, itu masalahnya itu anggaran untuk perikanan dan kelautan itu masih minimal sekali ya untuk di Provinsi Jawa Barat. Tentu ini menjadi tugas kami agar anggaran-anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan ini ditingkatkan. Ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul percaya dan memang bahwa sektor perikanan ini adalah salah satu sektor yang bisa diunggulkan untuk meningkatkan taraf perekonomian di wilayah, karena itu juga dampak tadi dari sektor perikanan ini bisa berdampak kepada UMKM-nya. UMKM-nya maju, nanti akan produksi lagi, terus perikanannya juga meningkat ya. Nah, oleh karena itu kami akan sepenuhnya mendukung ya anggaran-anggaran nanti di Komisi 2, karena saya juga di Komisi 2 yang khusus membidangi memang salah satunya adalah perikanan dan kelautan. Tentu ini merupakan prioritas ya kami sudah sampaikan. Nah, tinggal bagaimana itu kemauan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh mana meningkatkan dari pihak eksekutif agar sektor perikanan dan kelautan ini menjadi prioritas ya di dalam peningkatan ekonomi unggulan untuk meningkatkan kembali ekonomi di situasi pandemi COVID-19. Nah, itu Najla. Oke, baik Pak. Nah, berarti juga memang seluruh stakeholder tadi harus berkaitan semuanya. Kemudian juga memang program-program dan juga anggaran walaupun memang masih sedikit ya Pak ya, dapat dikatakan dapat bertambah begitu ya, karena ini bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi di Jawa Barat sendiri ya Pak ya. Harus dimaksimalkan kembali anggaran yang ada Sudah ya hari ini. Oke, Ya betul. atau harusnya ditambah ya Pak ya? Ditambah, Gitu ya? ditambah betul. Oke, kita akan jeda dulu ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai potensi kelautan dan juga perikanan di Jawa Barat. Tetaplah di Sapa Jabar.